Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Saat ini saya sudah berada di kawasan Kota Tua di DKI Jakarta. Nah, di Kota Tua ini ada banyak sekali museum yang dapat kita kunjungi. Ada Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, sampai dengan Museum Mandiri. Nah, setiap museum tersebut memiliki keunikannya masing-masing karena setiap museum itu menyimpan koleksi-koleksi tertentu yang tidak dimiliki oleh museum lainnya. Nah, jadi seperti apa keseruan saya di Kota Tua pada hari ini? Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, kami sudah sampai di pintu masuk dari Museum Bank Indonesia. Ini ada tulisan masuk entrance dan di sini ada jam operasional dari museumnya. Jadi museumnya buka dari hari Selasa sampai hari Minggu jam 8 sampai dengan jam setengah 4 dan ada waktu istirahat juga ya. Di waktu istirahat ini tentunya kita tidak bisa berkunjung karena petugasnya mungkin ada yang salat Jumat atau juga ada yang sedang makan siang. Terima kasih. Oke. Oke, kita sudah berada di dalam kawasan Museum Bank Indonesia. Di sini ada sebuah piagam gitu ya yang menyatakan kalau misalnya Museum Bank Indonesia ini diresmikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Nah, ada dokumentasinya juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah museum ini itu sangat banyak dikunjungi baik oleh kaum muda maupun kaum yang sudah dewasa. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau misalnya ada banyak orang yang mengabadikan momen mereka di Museum Bank Indonesia. Museum ini memang cukup baik dan cukup instagramable. Jadi kita kalau misalnya mau bikin konten atau misalnya kita mau melakukan posting, kita bisa mengabadikan momen kita di museum ini. Tadi saja ketika saya masuk ada beberapa orang yang berfoto-foto dengan patung-patung yang ada di museum ini. Sekarang kita sudah berada di kawasan rempah-rempah. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada berbagai rempah dari seluruh Nusantara yang dipajang di sini. Ada cengkeh, kemudian ada pala, kemudian ada lada juga di sini. Nah, lada, kemudian di sini juga ada kayu manis. Pada kawasan ini kita juga diperlihatkan dengan nama-nama pelaut. Nama-nama pelaut yang sempat menjelajahi lautan dunia termasuk lautan Nusantara. Dan kalau kita baca dari semua nama-nama yang ada di sini, pada dasarnya mereka itu ingin berdagang rempah-rempah. Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam pada zaman dahulu. Dan sebenarnya sekarang pun kita juga kaya akan sumber daya alam ya. Nah, satu hal yang cukup unik di Museum Bank Indonesia adalah di lantainya kita dapat melihat ada beberapa pakaian yang digunakan pada zaman dahulu. Seperti yang ada di sini adalah pakaian oleh tentara Jepang, kemudian di sana juga ada dari tentara Belanda, di sebelah sini ada dari tentara Indonesia, dan di sini adalah pada zaman revolusi fisik dan masa Republik Indonesia Serikat. Kita lanjutkan dengan metamorfosis logo Bank Indonesia. Nah, logo Bank Indonesia ini awalnya itu berakar pada logo The Javaschee Bank. Jadi awalnya kan Bank Indonesia itu pusatnya ada di Pulau Jawa. Nah, jadi seiring berjalannya waktu ada transisi logo dari yang awalnya di sana hingga menjadi yang seperti sekarang, yaitu yang ini nih, tahun 2000. Kita masuk ke kawasan ketika Bank Indonesia mengalami permasalahan finansial. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ada 16 bank yang ditutup. Kemudian di sini juga kita lihat ada informasi pada periode 5 rupiah sempat mengalami terjun bebas. Dan kalau kita masuk ke sini, ini ada sebuah proyektor yang ketika kita masuk ke dalamnya kita bisa melihat. Nah, jadi rupiah itu mengalami penurunan yang signifikan gitu ya karena ada permasalahan moneter. Nah, permasalahan moneter di Indonesia ini memicu adanya kerusuhan di DKI Jakarta. Kita bisa lihat kalau misalnya pada tahun 1998 ada beberapa pusat yang menjadi tempat terjadinya kerusuhan. Dan kerusuhan ini sebetulnya dipicu oleh alasan yang sederhana, yaitu keuangan dan perekonomian yang tidak sebanding dengan pada kawasan ini. Kita mulai diperkenalkan dengan
keuangan atau perekonomian secara non tunai. Nah, di sini kita bisa lihat ada EKU atau estimasi kebutuhan uang. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai distribusi uang. Jadi pada periode ini kita sudah mulai dapat mengetahui bagaimana uang itu didistribusikan secara aktif dan masif kepada masyarakat yang ada di tanah air. Dan di sini kita bisa melihat kalau ini ada sebuah kota yang sejahtera karena perekonomiannya baik. Bank Indonesia itu kan banyak direkturnya. Nah, jadi mereka itu rutin melaksanakan rapat untuk mengetahui permasalahan yang ada di Indonesia dan mengedepankan penyusunan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya krisis moneter pada tahun 1998, ada juga krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 2009. Jadi pada kala itu rupiah itu jatuh dibandingkan dengan dolar Amerika. Dan oleh karena itu Bank Indonesia ini terus berbenah. Mereka menyusun program-program kerja yang bisa membangun Indonesia agar semakin sejahtera. Dan berkat kerja keras dari Bank Indonesia, mereka berhasil membuat perekonomian Indonesia semakin tahunnya semakin meningkat. Dan salah satu highlight yang ada di dalam programnya Bank Indonesia adalah ini, Gerakan Nasional Non Tunai. Jadi mereka memastikan bahwa Indonesia sudah siap untuk berbelanja, bertransaksi dengan skema non tunai dan dimulai pada tahun 2014. Nah, pada ruangan ini ada beberapa balok emas yang dipajang dan ini menggambarkan bahwa Indonesia sebetulnya adalah negara yang kaya dalam hal perekonomian apabila perekonomian tersebut dapat dikelola secara saksama. Nah, di sini kita juga dapat melihat ada beberapa replika pilaster di Museum Bank Indonesia. Pilaster itu kayak tonjolan pada dinding gitu ya, kurang lebih. Nah, ada yang wujud domba, ada yang wujud daun gitu ya. Dan di sana ada teater imersif. Jadi bagi pengunjung yang memiliki tiket untuk memasuki teater imersif dapat masuk ke dalam teater. Sebelum menutup video ini, saya saat ini sudah berada di ruangan souvenir dari Museum Bank Indonesia. Jadi pastikan kalian berbelanja souvenir sebelum kalian meninggalkan Bank Indonesia, kan souvenirnya sangat-sangat baik dan souvenirnya sangat-sangat bagus untuk bisa dibawa pulang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.